lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Bagi-Mu segala pujian kami, terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Yesus Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory.
Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saudara dan saya boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukurlah kami kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh berkenan bagi kami untuk datang di tempat ini. Tidak lain kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat bagi kami di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, untuk kami mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan yang selalu menegur, mengingatkan kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya kuat kuasa-Mu selalu mengalir atas kehidupan kami. Namun Tuhan, kami selalu menyadari kami begitu banyak kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami selalu mengakui Tuhan kesalahan kami. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Suci kuduskan kami, biar kami layak datang kepadamu, layak menyembah Engkau, layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kalau ada kuasa gelap, roh jahat, roh setan yang mau mengganggu kehidupan kami, roh-roh yang bukan berasal daripadamu, di dalam nama Yesus kami ikat dia. Kami telah patahkan dengan darah Yesus. Kami putuskan dari kehidupan kami. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepas roh kuasa Allah melingkupi kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus tempat ini, biar kami semua di dalam pemegaran dan perlindungan Tuhan. Dan anak-Mu, hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memberikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena anak-Mu ini tidak ada apa-apanya Tuhan kalau bukan Tuhan, dan semua kekuatan berasal daripadamu. Dan biarlah Bapa, apa yang hamba akan sampaikan itu karena perkataan-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang Engkau berkenan bagi kami. Biarlah kami Tuhan boleh selalu menjadi berkat, boleh selalu mendapat kekuatan, dan kami selalu menjadi sesuatu yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kan firman-Mu, diberkati kami yang duduk di sekitar firman Tuhan, diberkati tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Terdapat pada Yosua 1. Mari kita buka firman Tuhan. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman tentang Yosua, bagaimana Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Saudara, perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana ujung tombak kepemimpinan ada pada Yosua, di mana Musa memberikan pengalihan kepemimpinan kepada Yosua, dan Tuhan mengingatkan kepada Yosua, mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini berbicara bagaimana hati menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Israel untuk masuk pada tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian ini memiliki tanah yang penuh susu dan madu di sana. Dan tentunya Yosua ini dia mendengar firman karena dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin selanjutnya kepada bangsa Israel. Saudara, ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita mau teguhkan hati kita kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tetapi jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Nah, saudara, ini berbicara tentang hati. Tentang hati yang luar biasa, yang harus torang simpan, dan torang harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, di mana kita bertindak hati-hati. Hati kita harus bertindak hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dengan firman Tuhan pada ajaran daripada Yesus, di mana yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini saudara, peran hati di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan selalu menyampaikan kepada hamba-hambanya, terlebih kita baca pada Yosua ini, Tuhan selalu mengatakan, kuat, teguhkan hatimu. Nah saudara, tapi dalam firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 45, ini satu perkataan Tuhan Yesus bahwa hati ini dapat mengeluarkan perbendaharaan yang baik dan perbendaharaan yang jahat. Karena Tuhan selalu mengenal kepada umatnya, kepada hambanya, melalui hati. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, ya, itu keluar dari hati. Seperti kata firman Tuhan. Makanya Tuhan selalu mengingat-ingatkan kepada kita
bagaimana kita harus menjaga hati kita. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu mulai dari hati kita. Nah, Tuhan Yesus tahu persis bahwa hati kita dapat mengeluarkan perbendaharaan yang baik dan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, hati ini dapat dikatakan ada dua sisi dalam kehidupan kita. Kalau begitu, hati yang baik seperti apa? Rendah hati, berbelas kasihan atau murah hati, penurut firman, mengampuni orang lain. Itu satu perbendaharaan yang baik di dalam hati kita. Tentunya ada baik, ada yang jahat, saudara. Mari kita lihat Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini dalam firman Tuhan. Ternyata hati kita dapat mengeluarkan yang jahat, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Matius 15 ayat 19. Nah, saudara, dari dua sisi yang terdapat pada hati kita untuk itu, ini ditentukan kita yang melakukan. Ini luar biasa. Karena memang ternyata hati kita ini sangat berperan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Walaupun torang, ya saudara, beribadah mungkin satu hari berapa kali, ya, melakukan hal-hal mungkin secara seremonial dalam kerohanian, tetapi Tuhan tidak melihat apa yang torang lakukan semua itu, tetapi Tuhan melihat hati kita. Karena apa, saudara? Banyak orang mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan, tetapi dia memiliki hati yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan mengatakan, mereka ini beribadah kepadaku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, bahwa kehidupan ini benar-benar bahwa kita ditentukan, baiknya hidup kita, benarnya hidup kita ditentukan di dalam hati kita. Karena banyak orang-orang yang tidak mau rendah hati, artinya mereka tidak bisa ditegur dengan firman, tidak mau taat kepada Tuhan. Begitu juga sebagai orang percaya tidak ada belas kasihan kepada orang lain, tidak ada bermurah hati bagi orang lain. Kita lihat di sekitar kita, barangkali ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi kita selalu menutup mata. Kita tidak melihat secara iman, secara kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Mereka menutup mata. Luar biasa. Hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat juga orang yang tidak mau bermurah hati. Kalau kita melihat bagaimana orang yang suka bermurah hati, seperti orang Samaria yang murah hati. Dia melakukan hal yang mengasihi sesama. Kalau orang pernah membaca firman Tuhan tentang seorang Samaria yang murah hati,
seseorang yang terkapar, yang dianiaya, seorang Lewi lewat di tempat itu, seorang imam lewat di tempat itu, tetapi tidak berbuat apa-apa. Hanya melewati saja. Tetapi seorang Samaria, dia tidak memikirkan bahwa dia ini orang tersebut ya jatuh terkapar dan dia mau menolong orang tersebut. Padahal kita tahu bersama orang Samaria ini tidak mengenal Tuhan. Tapi orang Samaria inilah yang melakukan sesuatu kepada seseorang ini. Dia dah disebut oleh Tuhan bahwa dialah yang mengasihi sesama manusia. Ini satu contoh untuk kehidupan kita. Saudara, begitu juga ada orang yang tidak mau mengampuni. Padahal kita selalu diajarkan oleh firman Tuhan untuk saling mengampuni. Ada banyak orang Kristen yang mau ada akar pahit. Pernah saya temui seseorang, dia katakan begini, sampai mati kita nak mesti maaf pada dia. Ada seperti itu. Ini satu perkataan yang dimana menuju pada kebinasaan. Ini perkataan tidak menjadi contoh bagi orang percaya. Kita yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini memiliki satu tujuan, di mana tujuan kita adalah menuju pada kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 22 ayat 37, firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Dikatakan, kasih Tuhan Allahmu dengan hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Ini ajaran Tuhan yang harus melekat pada orang-orang Kristen. Begitu juga hukum yang kedua, yaitu tentang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ajaran ini ajaran Tuhan buat kita orang-orang Kristen. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang mengasihi musuh. Jadi kita ini luar biasa, saudara. Tuhan selalu mengajarkan yang terbaik. Karena apa, saudara? Kita dipersiapkan untuk kita masuk pada maksud dan rencana Tuhan. Karena orang-orang yang mau meneguhkan hati, menguatkan hati di dalam Tuhan, itu yang diperkenankan Tuhan. Karena kita lihat, saudara, saat ini bahwa begitu banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Kita tahu bahwa di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Ini merupakan satu teguran buat kita, supaya kita lebih kuat hati kita di dalam Tuhan. Kita lebih mendekatkan diri kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita mau bertindak, itu karena mulai dari hati kita. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu meluap karena kita niat, mau melakukannya. Itu asalnya dari mana? Dari hati kita, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan, kita akan beruntung.
ternyata keberuntungan itu ada di pihak kita sebagai umat Tuhan. Kalau Tuhan pemilik kehidupan, pencipta semesta alam, sebenarnya keuntungan Tuhan pemilik kehidupan ini tidak perlu lagi untuk dikatakan ada keberuntungan di dalam Tuhan. Padahal keberuntungan itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan cuma selalu mengasihi dan menyayangi kita supaya kita mendapat bagian dalam kehidupan kerajaan sorga. Saudara, apa yang orang lakukan, apa yang kita lakukan, itu demi kita, demi kehidupan kita. Karena kita akan melihat satu perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya, di sana kita akan melihat satu keberuntungan. Ini luar biasa. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengasihi Tuhan lewat implementasi kehidupan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang jahat, karena hal yang jahat tidak diperkenankan Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah melakukan yang terbaik, melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah setiap kehidupan kita umat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga, kitalah orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki Tuhan, penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, mari kita menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita selalu melakukan yang benar. Dimanapun kita berada, kita selalu melakukan berdasarkan firman. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berkenan kami mendengar, kami membaca dan kami renungkan. Biarlah setiap kami yang mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, kami praktekkan itu dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah pemilik kehidupan, Allah yang selalu berkenan setiap orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan kuat. Hati kita kuat di dalam Engkau, teguh di dalam Engkau. Itu yang Engkau perkenankan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Sulagrat Siamane Monembo dan Batu Putih. Biarlah Engkau selalu menjamah kami Tuhan. Engkau menolong kami. Hikmat pengertian berasal daripada-Mu melingkupi kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin setia taat kepadamu menjelang kedatangan Tuhan yang sudah singkat dan dekat. Biarlah Bapa kami penuh dengan roh takut akan Tuhan, roh setia taat kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Betapa kami sangat mengasihi Engkau. Engkau selalu memberikan rema bagi kami. Biarlah kami Tuhan selalu diberkati oleh dengan firman Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya, termulialah Engkau.
memberkati hamba-Mu, keluarga Selawati Kindangen. Kiranya Engkau memberkati anak dan cucu mereka Tuhan. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan memberkati anak-anak kami, cucu kami. Kami keluarga-keluarga yang selalu membawa misi kepelayanan-Mu Tuhan. Kami adalah keluarga yang diberkati. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Engkau selalu melindungi kami dalam setiap cobaan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Hal-hal yang tak benar Tuhan, virus apapun, sakit, penyakit apapun, kami selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Diberkatilah juga akan pemerintah bangsa dengan negara kami. Kiranya Engkau memberkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat, menteri, para gubernur, bupati, wali kota, bahkan jajaran yang ada di pemerintah yang ada di Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan menurut kehendak Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan, lebih khusus daerah Kota Bitung. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pemerintah yang ada di Kota Bitung, bahkan daerah ini Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah daerah ini dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Biarlah daerah kami di Kota Bitung ini penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.